Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan ajaran Jainisme dan Pancasila. Berbicara tentang agama dan Pancasila merupakan dua sisi yang berbeda namun memiliki kesamaan unsur dalam hal nilai yang terkandung di dalamnya. Yang mana Pancasila mengakui eksistensi agama dan agama mengapresiasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Untuk itu, mari kita lihat sekilas sejarah tentang ajaran Jainisme. Agama Jain merupakan sebuah agama purba yang berasal dari India dan berkembang hanya dalam lingkaran wilayah India saja. Kata Jain sendiri berarti penaklukan, yang mengartikan bahwa agama Jain merupakan sebuah kepercayaan yang menekankan tentang penaklukan diri. Agama Jain muncul pada masa akhir zaman Brahmana. Keberadaan agama Jain sendiri telah ada sebelum munculnya agama Buddha. Agama Jain adalah agama yang terlahir akibat ketidaksenangan adanya sistem kasta dan kaum Brahmana dalam agama Hindu. Agama Jain didirikan oleh Vardhamana pada abad ke-6. Kitab suci agama Jain merupakan kumpulan pesan dari Mahavirata yang bernama Siddhanta. Penganut Jainisme berpandangan bahwa manusia dapat mencapai kelahiran kembali apabila manusia berhasil memiliki pengetahuan yang benar atau kelepasan. Agama Jain juga mengajarkan tentang puasa, yakni puasa penuh dengan cara tidak makan dan tidak minum secara penuh dalam jangka waktu tertentu, dan bahkan mereka merelakan diri untuk berpuasa sampai mati kelaparan dan kekeringan. Jainisme memiliki 5 sumpah agung yang wajib dilaksanakan untuk mencapai nirwana. 5 jalan tersebut adalah tidak boleh menyakiti atau membunuh makhluk hidup lain, tidak melakukan kebohongan, menghindari tindakan mencuri, menghindari tindakan seksual atau tidak menikah, serta menghindari keinginan duniawi. Untuk itu kita masuk pada poin yang pertama, yaitu konsep yang transenden. Aliran Jainisme menolak atas eksistensi yang transenden yang dianggap sebagai pencipta alam semesta. Jain menganggap bahwa alam semesta itu sendiri disebut sebagai yang maha kuat. Oleh karena itu, sekalipun Jainisme tidak menerima konsep yang transenden, tetapi Jain tidak bisa dikatakan sebagai penganut ateis, melainkan disebut sebagai agama yang non-teis. Agama Jain meskipun menolak yang transenden, namun Jain mengakui bahwa adanya eksistensi yang maha kuat, tetapi yang maha kuat itu sendiri adalah manusia. Jainisme percaya bahwa manusia, binatang, dan tumbuhan sudah memiliki kelekatan dengan ruh atau ikatan terhadap roh. Alasan Jain menolak adanya yang transenden karena Jain menganggap bahwa manusia dengan kekuatannya sendiri mampu mencapai kelepasan atau memperoleh kebahagiaan. Dalam sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, sejarah mencatat bahwa Bung Karno mencetuskan istilah Pancasila sebagai dasar negara, mengadopsi istilah praktek-praktek moral orang Jawa kuno yang didasarkan pada ajaran Buddhisme tentang praktek-praktek moral yang disebut dengan Pancasila dalam bahasa Sanskerta atau Pali. Dengan demikian, kalimat pada sila pertama ini jika dibahas dalam sudut pandang bahasa Sanskerta, ketuhanan yang Maha Esa bukanlah bermakna Tuhan yang satu sebagai personal. Kata Maha berasal dari bahasa Sanskerta atau Pali yang bisa berarti mulia atau besar, yang tidak diartikan pada bentuk atau sesuatu. Sedangkan kata Esa mau merujuk pada pengertian keberadaan yang mutlak. Jadi sila pertama tidak membahas apakah Tuhan itu satu atau banyak dalam konteks jumlah, melainkan sesungguhnya sila pertama ini membahas sifat-sifat luhur atau mulia yang harus dimiliki oleh segenap bangsa Indonesia. Konsep yang kedua adalah tentang manusia. Manusia yang dimaksudkan dalam ajaran Jainisme adalah manusia secara keseluruhan, yakni pengikut Jain sendiri. Konsep Jainisme tidak menempati kedudukan manusia lebih tinggi daripada semua makhluk hidup lain, sebab bagi Jainisme segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah abadi. Dari ajaran Jain tentang manusia ini dapat kita temukan tentang kesamaan makna dalam sila kedua yang mengajak kita untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia, yang mana setiap individu dituntut untuk hidup berdampingan, menjunjung tinggi keadilan, sehingga bagi Jainisme eksistensi manusia adalah bagian dari alam semesta. Hal tersebut menuntut untuk tidak mengistimewakan manusia sebagai ciptaan yang paling tinggi, melainkan menjunjung tinggi keadilan yang beradab, termasuk adil terhadap semua makhluk hidup.
Konsep yang ketiga adalah alam semesta. Jainisme berpandangan bahwa alam semesta merupakan sesuatu yang memiliki sifat yang abadi, ada pada dirinya sendiri dan tidak berakhir, sehingga mereka menganggap bahwa ciptaan itu sendiri bersifat abadi. Penganut Jainisme menganggap bahwa alam semesta sebagai selimut yang mampu memberi kehangatan dan kenyamanan bagi pengikut Jain. Nilai persatuan dalam sila ketiga bermakna pengakuan atas kesatuan eksistensi wilayah kesatuan Indonesia dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai persatuan juga bermakna bahwa Indonesia berjiwa nasionalis, yaitu mencintai bangsa sendiri atas dasar kesamaan cita-cita bangsa. Hal ini memiliki kemiripan dengan ajaran Jainisme yang menekankan kesamaan cita-cita sebagai pengikut Jain yang akan mengalami kelepasan. Konsep yang keempat adalah masyarakat. Masyarakat dalam ajaran Jainisme adalah adanya kesetaraan antara sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Setiap masyarakat tidak hidup berdasarkan pembagian kelas atau kasta-kasta tertentu. Jainisme menjunjung tinggi adanya kesetaraan semua kehidupan sebagai bagian dari alam semesta. Sebab bagi Jain, alam semesta adalah sesuatu yang telah ada dari segala yang ada dan tidak berakhir. Konsep yang terakhir adalah dunia global. Jainisme memandang dunia sebagai medium bagi manusia untuk menaklukkan penderitaan dan duka lara. Dunia sebagai tempat untuk memurnikan diri dan melawan dengan diri sendiri untuk memperoleh pembebasan atau memurnikan diri. Sila kelima telah menekankan keadilan sosial yang harus direalisasikan dalam tindakan agar semua masyarakat boleh mengalami kesejahteraan. Sejalan dengan Jain, dunia global sebagai wadah bermati raga, berbuat baik agar mengalami penaklukan dan pelepasan diri. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua.